Mengelola uang memang tidak mudah, apalagi di era kosmopolitan seperti sekarang ini. Banyak sekali godaan ketika kita sedang memegang uang tersebut. Memegang uang seperti sama halnya dengan menggenggam air, cepat sekali habis mengalir tanpa kita sadari. Padahal uang yang kita peroleh dari hasil keringat kita selama 1 bulan itu butuh perjuangan yang sangat ekstra. Sangat menyenangkan saat memegang segepok uang di awal bulan setelah gajian. Keinginan yang begitu besar untuk membelanjakan uang tersebut sangatlah tinggi sekali. Seperti melihat barang-barang bagus di mall, kemudian kamu tertarik untuk membelinya. Padahal hal ini dapat membuat kondisi keuangan kamu tidak stabil, karena di sini kamu tidak ada perencanaan terlebih dahulu, sehingga seberapa besar gaji atau penghasilan yang kamu peroleh setiap bulannya, atau hingga setiap tahun ada kenaikan, tapi masih saja susah untuk menyisihkan uang untuk ditabung. Nah, di video kali ini aku akan menjelaskan strategi agar uang kamu tidak habis terbuang sia-sia, sehingga kamu bisa memiliki kebebasan finansial. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe channel ini supaya bisa memberikan informasi mengenai pengelolaan keuangan yang baik. Strategi yang bisa kamu lakukan agar uang kamu tidak habis begitu cepat, kamu harus tahu terlebih dahulu sumber dari penghasilan yang kamu peroleh setiap bulannya. Sumber penghasilan di sini bermacam-macam ya. Ada yang bersifat active income dan ada juga yang bersifat passive income. Untuk yang active income ini bisa saja kamu peroleh dari hasil bisnis kamu, seperti kamu mendapatkan keuntungan atau dari penjualan barang. Dan di sini kamu mendapat untung atau juga bisa memperoleh komisi. Atau yang lebih simpel lagi, sumber penghasilan kamu berasal dari gaji hasil dari bekerja selama 1 bulan. Dan penghasilan dari passive income. Passive income ini bisa kamu peroleh seperti dividen dari penyetoran saham, bunga deposito, ataupun hasil dari aset yang kamu punya seperti bangunan yang kamu sewakan dan kamu memperoleh uang sewa atas rumah atau kos-kosan, atau juga bisa sebagai sewa gedung dan sebagainya. Nah, dari sumber-sumber penghasilan ini, kamu bisa tahu seberapa besar yang bisa kamu hasilkan atau yang kamu dapatkan setiap bulannya. Langkah-langkah berikut ini yang perlu kamu lakukan agar uang kamu tidak terbuang sia-sia. Yang pertama, kamu harus membuat catatan. Catatan di sini sangat penting sekali ya. Catatan yang dimaksud adalah catatan mengenai pemasukan dan pengeluaran setiap bulannya. Tadi kan kita sudah bahas mengenai sumber penghasilan. Kemudian, kamu catat dan juga pengeluaran-pengeluaran rutin setiap bulannya. Ingat, untuk mencatat pengeluaran-pengeluaran rutin ini, kamu harus berdasarkan kebutuhan primer kamu dulu, seperti pengeluaran untuk belanja kebutuhan pokok selama 1 bulan, transportasi, sewa rumah atau angsuran KPR, dana pendidikan, dana darurat, dan tabungan, serta hiburan. Nah, daftar biaya-biaya rutin tersebut yang keluar setiap bulannya
kamu harus membuat perencanaan pengeluaran. Rencana pengeluaran ini tidak boleh dibuat seenaknya atau tidak disusun berdasarkan keinginan semata, tapi dibuat dengan berprinsip hemat dan menggunakan skala prioritas. Berhemat di sini, kamu bukan berarti pelit, melainkan hidup berdasarkan kecermatan dalam memutuskan pengeluaran sehari-hari. Kalau skala prioritas di sini, kamu dalam membuat rencana pengeluaran harus tahu dulu tingkat kebutuhan, mulai dari sangat penting, penting, sedang, ataupun tidak penting. Contohnya, kamu berbelanja di toko atau di supermarket. Kamu dari rumah sebelumnya sudah mencatat semua daftar barang yang akan kamu beli nanti. Tapi, kamu tidak sengaja melihat barang yang sangat menarik dan tidak ada di daftar belanja yang kamu tulis sebelumnya. Dari sifat barang tersebut, kamu saat ini belum membutuhkannya, sehingga ada baiknya kamu menunda keinginan kamu terlebih dahulu untuk membeli barang tersebut, karena tidak termasuk dalam daftar yang sudah kamu buat. Jika kamu ingin membelinya, kamu hendaknya merencanakannya terlebih dahulu, seperti mempersiapkan uang dengan cara menabung, sehingga uang yang kita peroleh tiap bulan itu cukup dan tidak terbuang habis sia-sia. Berikut, langkah selanjutnya yang bisa kamu lakukan adalah menabung. Kenapa menabung? Kamu dengan memiliki tabungan, kamu tidak perlu mengeluarkan uang yang besar untuk membeli barang yang kamu inginkan sebelumnya, karena sudah kamu rencanakan terlebih dahulu. Pertama kali pada saat kamu menabung, singkirkan dulu pikiran-pikiran negatif. Contohnya, jika ada kemauan, pasti ada jalan. Hal ini yang bisa merusak mindset kamu dalam menabung. Langkah berikutnya harus disiplin. Nah, di sini bergantung dari niat awal dan mindset kamu. Bagaimana yang sudah kamu rencanakan, supaya uang kita tidak habis terbuang sia-sia dan menjadikan hidup lebih terarah. Banyak manfaat dari hasil disiplin yang kita terapkan pada diri kita sendiri. Memang awalnya berasa agak berat, namun lama-kelamaan kamu akan terbiasa dan bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Step yang terakhir, diperlukan evaluasi. Evaluasi di sini merupakan penilaian akhir dalam membuat rencana keuangan. Di sini, kamu bisa mengecek pos-pos pengeluaran apa saja yang sesuai ataupun tidak sesuai dalam satu bulan. Dalam mengevaluasi ini, sebagai bahan untuk mengkoreksi realisasi rencana pengeluaran, kamu membuat daftar pertanyaan kepada diri kamu sendiri. Apakah kamu sudah berhemat ketika membelanjakan uang? Lalu di bagian mana uang kamu banyak kamu habiskan? Berikutnya, apakah kamu mencapai target menabung? Nah, dari pertanyaan ini, kamu bisa melihat apakah kamu sukses dalam mengelola keuangan yang sudah kamu rencanakan. Tentunya, tujuan akhir ini adalah hidup bahagia dan sukses finansial. Ingat, sebanyak apapun uang yang kamu miliki, tidak akan bertahan lama jika dihamburkan. Jadi, pengelolaan keuangan memang wajib kamu miliki agar kondisi finansial selalu sehat terjaga. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa
like, komen, dan subscribe channel ini supaya channel ini bisa berkembang dan memberikan informasi-informasi menarik lainnya.